Malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Jumpa lagi ya rekan-rekan ya. Semoga tidak bosan. Jadi ini Siap, Pak. MJ 401 juga ya, manajemen Iya, keuangan. Pak. Ya, Pak. Kita adakan Vikron lagi ya rekan-rekan ya. Karena ini mendekati UTS. Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Saya dampingi terkait materi ya dan tugas. Sehingga ya harus ada Vikron lagi gitu ya. Karena ini udah Vikron ketiga ya di manajemen keuangan 2 ini, alhamdulillah lah ya. Jadi saya punya kewajiban 7 kali lah ya. Jadi after meet nanti minggu depan juga sebelum UTS saya akan adakan Vikon ya, rekan-rekan bisa hadir. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Saya Malam, Bang. coba adakan Vikon keuangan 2 ya. Ada beberapa poin ya saya ingin sampaikan. Oke, ini sudah tampil ya rekan-rekan ya. Share screen saya. Sudah, Pak. Oke, ini saya sudah rekam juga. Nah, Nanti kalau ada mahasiswa yang telat-telat join ataupun tidak bisa hadir dalam Vikon malam ini bisa melihat rekamannya lagi. Rekaman Vikon ya, Zoom recordnya. Nanti saya share ke LMS YouTube-nya ya, rekan-rekan ya. Seperti biasa. Oke, pertama saya ingin sampaikan mengenai tugas terstruktur ya, rekan-rekan ya. Ini untuk manajemen keuangan 2, saya juga sudah merancang tugas terstruktur bersifat mandiri. Ini berupa summary saja. Mudah lah ya, rekan-rekan ya. Saya tidak ingin memberatkan lah ya rekan-rekan ya. Untuk keuangan 2 memang mostly itu harus latihan soal, ya memahami konsep. Untuk tugas khusus ini saya coba rancang ya rekan-rekan, coba buat rangkuman lah ya dari materi-materi keuangan 2 gitu ya, dari sesi 1 hingga sesi ke-7 dilakukan proses summary gitu ya dari materi. Jadi saya coba bacakan ketentuan dan petunjuk tugas terstruktur ya rekan-rekan ya. Tolong dikerjakan ya, segera dicicil ya rekan-rekan, bisa ya. Harusnya bisa ya. Di sini ada yang sudah membaca tugas terstrukturnya? Sudah, Pak. ya, Oke, Pak. ini juga sudah ada yang upload ya, Mas Hermansyah, luar biasa nih. Masuk, Mas. Oke, saya Master, coba Pak. ya, makanya saya tunggu ya rekan-rekan ya, ini mudah kok. Cuman lakukan ringkasan lah ya, summary gitu terhadap materi pembelajaran gitu ya. Oke, saya coba sampaikan beberapa ketentuan ya, ada 3 poin. Ini sifatnya mandiri, summary-nya gitu ya. Jadi summary individu dikerjakan pada file lembar jawaban yang sudah disiapkan. Diketik, kemudian file berbentuk PDF. Harus PDF ya rekan-rekan ya. Saya tidak menerima dalam bentuk tulisan tangan juga ya sebenarnya ya. Dan juga dalam bentuk Word ataupun PowerPoint. Jadi PDF saja. Jadi poin kedua selanjutnya, summary individu dapat diunggah, diupload, disubmit pada LMS sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan upload atau submit jawaban harus disertai dengan alasan dan tingkat urgensi dengan menyiapkan surat keterangan yang ditandatangani dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, saya coba berikan batas waktu untuk tugas ini selama 45 hari. Ini ya. Jadi, deadline-nya adalah 1 Juli 2024. Jadi tolong dikerjakan mulai dari pekan-pekan ini atau bulan-bulan ini. Gitu ya, ada 45 hari saya rasa cukup ya. Kan sudah banyak sekali waktu yang bisa rekan-rekan optimalkan, manfaatkan. Oke, saya lanjut. Mahasiswa membuat summary atau ringkasan materi manajemen keuangan 2 pada sesi pembelajaran 1 sampai 2. Detail materi lihat di RPS. Gitu ya, rekan-rekan ya. Nah, itu ya untuk sekelumit mengenai ketentuan tugas terstruktur. Rekan-rekan tolong dibaca lagi mengenai ketentuan dalam pengerjaan summary tersebut. Gitu ya, saya rasa rekan-rekan sudah bisa lah ya memahami ketentuan dan instruksi pengerjaan tugas. Nah, ini ya, tolong dikerjakan ya. Saya tidak membatasi rekan-rekan berapa halaman Pak Wahyu. Ya, tidak perlu ya. Jadi, ya lakukan aja summary gitu ya, ringkasan gitu ya. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi, saya tunggu untuk summary-nya sampai 1 Juli.
Saya tidak berikan deadline di dalam ketentuan petunjuk, tapi dalam LMS saya berikan waktu gitu ya, tanggal dan waktu selesai. Sehingga ya rekan-rekan harus mengerjakan sesuai dengan tenggat waktu. Jadi kalau ada yang telat, tercecer, nanti saya coba carikan alternatif untuk upload jawaban ya via email ataupun saya perpanjang. Tapi nilai mahasiswa tersebut yang telat, yang tercecer itu berbeda dengan mahasiswa yang disiplin sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan dalam pengerjaan tugas ya. Oke, sampai sini dulu terkait tugas. Ada pertanyaan rekan-rekan? Maaf Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Itu kan kita kan resume-nya kan dari sumber lain ya Pak, bukan yang dari materi yang di LMS. Nah, nanti misalnya kalau itu sumber lainnya dicantumkan di daftar pustaka atau enggak ya Pak terakhir? Oke, Terima Mbak kasih. Aldani ya. Bagus pertanyaannya. Memang di dalam ketentuan dan petunjuk pengerjaan tugas saya tidak secara eksplisit gitu ya untuk menyampaikan gitu ya setiap materi yang rekan ambil dari berbagai sumber ya, buku, literatur online gitu ya. Rekan-rekan ya kewajibannya, seyogianya, idealnya ya harus dicantumkan daftar pustaka gitu ya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan rekan ya. Jadi nanti saya lihat gitu ya, intinya apakah rekan-rekan sudah mengerjakan tugas terstruktur ini dengan baik gitu ya. Nanti akan ada penilaian dari saya juga gitu ya rekan. Saya baca dulu pasti ya. Jadi saya ingin tahu rekan-rekan dalam memahami materi capaian pembelajaran manajemen keuangan 2 ini. Disesuaikan saja rekan-rekan. Tentunya saya meminta ya rekan-rekan, kalau kita sudah bicara pada level strata 1 gitu ya, KKMI level 6, itu memang kita harus berpikir secara sistematis. Setiap tulisan yang kita tuangkan dalam bentuk paper ataupun makalah, summary juga sama, itu bentuknya laporan, paper ya, makalah gitu ya. Seyogianya, idealnya ya rekan-rekan kalau mensitasi dari kutipan-kutipan buku ataupun website, ya, literatur jurnal, artikel, media mainstream gitu ya, itu disampaikan saja di daftar pustaka. Harus ya referensi. Gitu ya rekan-rekan ya. Gitu ya Mbak Aldani ya. Clear ya. Ya, terima kasih ya Pak. Makasih Mbak Aldani. Gitu ya. Cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan rekan-rekan. Ini mudah kok summary ya. Kita sepakati aja ya rekan-rekan ya untuk UTS manajemen keuangan 2 ini berbentuk soal. Jadi soal jawaban gitu ya. Jadi ada 60% berbentuk konseptual teori dan 40% konseptual teori. Nanti saya rancang ya karena saya punya tim teaching dan saya sebagai koordinator manajemen keuangan 2 gitu ya. Jadi nanti saya rancang 60% itu berupa kuantitatif, hitung-hitungan, dan 40% konseptual dan teori. Nanti minggu depan saya akan coba rancang soal UTS gitu ya, sehingga nanti saya share di hari Senin gitu ya. Saya akan juga melakukan pendampingan mengenai soal UTS di sesi Vicon gitu ya. Tenang saja rekan-rekan ya. Jadi saya akan mendampingi terus gitu ya. Jadi UTS kita sepakati menjawab soal. Sepakat ya rekan-rekannya secara individu. Sepakat ya? Ya, sepakat, Pak. Ya, Pak. Ya, yang lain, makasih ya, Mbak Marintan. Siap, Pak. Baik Pak. Sepakat ya. Oke, jadi kalau individu saya rasa lebih optimal gitu. Kalau kelompok luaran-luaran apa tugas ataupun UTS tadi itu nanti memberatkan gitu ya. Kalau individu mandiri saya rasa rekan-rekan bisa lebih optimal. Itu sih. Saya tidak ingin memberatkan lah ya. Tapi tolong kerjasamanya gitu ya rekan-rekan ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk tugas terstruktur. Ini silahkan dicicil segera sekali lagi ya. Oke, saya minta waktu ya 2 menit ya rekan-rekan ya untuk saya coba apa eh, memilihkan dulu ya judul yang pas gitu ya terkait sesi pembelajaran ya selain tadi saya sudah sampaikan tugas terstruktur, sisanya terkait materi gitu yang saya coba pilihkan yang pas gitu ya. Saya minta waktu ya rekan-rekan ya. Sebentar ya. Ya, Pak.
Oke, saya lanjutkan ya rekan-rekan ya. Saya minta waktu ya 10 menit lebih. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ya. Semoga rekan-rekan masih bisa mengikuti gitu ya. Oke, kita mulai ya rekan-rekan ya. Ini sesi saya pilihkan sesi ke-6 mengenai biaya modal perusahaan. Ini part pertama. Jadi, adapun capaian pembelajaran ya untuk sesi kali ini secara aspek umum memahami dan mampu menghitung biaya modal secara individual dan keseluruhan. Secara khusus, ini dapat menjelaskan arti biaya modal, fungsi biaya modal, menghitung biaya modal secara individual, menghitung biaya modal secara keseluruhan. Gitu ya, rekan-rekan nanti bisa cek kembali lah ya materi-materi ini. Tapi saya coba sampaikan beberapa poin-poin penting ya. Nah, kita masuk pada pendahuluan ya rekan-rekan untuk sesi ke-6 ini, Vicon malam ini. Fungsi manajemen keuangan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dana dan menggunakan dana yang tersedia
pada perusahaan, gitu ya. Modal yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Jadi ada pembiayaan financing operasional gitu ya yang berasal dari external funding, external financing atau internal financing. Gitu ya. Modal sendiri itu internal financing. Jadi melalui apa Pak Wahyu? Penjualan secara organic growth. Gitu ya. Perusahaan kan kalau dia sifatnya perusahaan dagang gitu ya, jenisnya perusahaan dagang, itu kan dia pasti seeking profit gitu ya. Pasti dia mengharapkan gitu ya namanya growth secara organik gitu, pertumbuhan secara organik untuk tadi kalau dia ada kelebihan dari penjualan gitu ya untuk laba ditahan. Laba ditahan kalau kita lihat return earning-nya dalam akuntansi itu juga untuk modal perusahaan gitu ya. Sementara kalau external funding, external financing itu perusahaan bisa mencari pendanaan melalui bursa efek gitu ya. Dia melantai di bursa, initial public offering IPO. Gitu ya rekan-rekan ya. Itu dua cara metode perusahaan untuk mendapatkan financing, external financing dan internal financing. Sebenarnya ada cara parameter di dalam bukunya Stephen Arus, Westerfield Jordan untuk mendapatkan menghitung external funding needed atau IFN. Itu ada rumusnya. Nanti di sesi berikutnya saya coba terangkan yang mengenai IFN ya. Itu bagus tuh. Karena saya menguasai betul lah IFN. Itu ada rumusnya. External funding needed. Gitu ya. Kemudian saya masuk pada pembahasan konsep biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Kemudian penentuan besarnya biaya modal dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Gitu ya. Kemudian masuk pada materi selanjutnya, dari sisi investor, tinggi rendahnya required rate of return merupakan tingkat keuntungan sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan dana merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal sendiri. Gitu ya rekan-rekan ya. Kemudian adapun konsep biaya modal selanjutnya, yang ketiga ya, biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya modal masing-masing sumber dana. Biaya modal individual tadi ya. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah menggunakan pendekatan namanya Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Ini ada rumusnya nanti ya, dari seluruh modal yang digunakan. Dipelajari ya rekan ya. Konsep biaya modal itu sendiri erat hubungannya dengan konsep mengenai tingkat keuntungan yang disyaratkan, required rate of return. Kemudian kita masuk pada pembahasan mengenai biaya modal individual, hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang terdiri dari hutang bank, obligasi, dan hutang hipotek. Biaya modal dari penggunaan hutang jangka panjang dihitung dengan cara sebagai berikut ya. Biaya hutang sesudah pajak sama dengan biaya hutang sebelum pajak dikali 1 minus tingkat pajak. Ini kita mengenal di sini nilai dari tax shield-nya gitu ya. Rumus untuk menghitung KT kita konversikan gitu ya rumusnya menjadi KT sama dengan KB dikali dengan 1 minus tax pajak gitu ya. Jadi KT merujuk pada biaya hutang sesudah pajak, KB adalah biaya hutang sebelum pajak atau tingkat bunga hutang, T sementara adalah tax atau tingkat pajak gitu ya rekan-rekan ya. Ini nanti ada contoh ya, ilustrasi ya. Biaya modal individual, hutang jangka panjang. Contoh, PTX mengajukan pinjaman ke Bank ABC dengan tingkat bunga per tahun adalah 10%. Tingkat pajak penghasilan 40%. Ya sudah, kita bisa menghitung biaya hutang setelah pajak. Berarti menghitung KT ya. Kita masukkan saja rumusnya ya. KT sama dengan KB dikali 1 minus tax. Gitu ya. Jadi 0,10 dikali 1 dikurangi 0,4. Diperoleh 0,06. Atau ekuivalen setara dengan 6%. Ini mudah ya rekan-rekan ya. Tinggal masukkan rumusnya saja ya semuanya ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Masih mudah ya? Masih bisa mengikuti ya rekan-rekan ya? Siapa? Oke, tolong dipelajari lagi ya rekan-rekan semua ini keuangan 2 memang
harus latihan soal, harus memahami secara konsep gitu ya, ya menghafal rumus juga. Saya dulu harus menghafal rumus ya WACC ini ya. Nanti saya berikan ilustrasi ya perhitungan dari WACC gitu ya. Kita lanjut dulu kalau tidak ada pertanyaan ya. Biaya modal individual ini dengan aset keuangan obligasi gitu ya. Ini nanti ada ilustrasinya juga ya. Jadi biaya penggunaan hutang jangka panjang biasanya berasal dari obligasi. Tadi kan hutang jangka pendek gitu ya. Rumusnya adalah KD. Sekarang KD sama dengan I ditambah N dikurangi NB dibagi dengan N dibagi dengan NB plus N per 2. Jadi di mana I adalah notasinya gitu ya, konversinya adalah bunga obligasi 1 tahun dalam rupiah. N merupakan harga nominal obligasi akhir umumnya. NB adalah nilai bersih penjualan obligasi dan N adalah umur obligasi. Kita langsung masuk ya pada ilustrasi selanjutnya gitu ya mengenai perhitungan biaya modal obligasi hutang jangka panjang. Contohnya adalah PTX mengeluarkan obligasi dengan nominal per lembarnya adalah cecer-ceret ya dengan anonet. Diketahui ya nominal per lembarnya adalah 25.000 dengan waktu 10 tahun. Kemudian hasil penjualan neto yang diterima perusahaan adalah 24.250 bunga per tahunnya adalah 4% gitu ya. Kemudian ada tax-nya, tingkat pajaknya 30%. Maka kita hitung nih sekarang untuk menghitung biaya modal individu obligasi hutang jangka panjang gitu ya. KD tadi rumusnya ya. Ya kita masukkan semuanya gitu. Jadi tapi kita harus hitung dulu pertama mengenai biaya bunga per tahunnya. Tadi ya, diketahui tadi obligasi dengan nominal 25.000 dengan rate bunga interest gitu ya 4%. Maka kita hitung dulu 25.000 dikali dengan 4%, 1.000. Itu adalah bunga per tahunnya. Maka kita bisa hitung interestnya. Tadi rumusnya KD kan I tadi ya di atas ya. Ditambah KD dikurangi KN dibagi dengan N-nya dibagi dengan tadi ya penjualan dari perusahaan gitu ya, kemudian ditambah dengan KN-nya gitu ya dibagi dengan 2. Jadi KD adalah 1.000 ditambah 75 dibagi dengan 25.625. Jadi ini kita coba totalkan gitu ya. Nanti rekan-rekan coba hitung ya, apakah betul ya hasilnya. Gitu ya. Jadi 1.000 ditambah 75. Ini berapa nih? 1.075 ya. Dibagi dengan 25.625, maka diperoleh 0,0437 atau dalam persentase ekuivalen setara dengan 4,37%. Ada yang bisa bantu saya nggak menghitung? Betul ya, harusnya ya. Ada? Coba saya hitung dulu ya, rekan ya. Dengan kalkulator finansial saintifik ya, atau Excel kalau menghitung seperti ini ya rekan-rekan ya. Jangan menggunakan kalkulator standar gitu ya. $750, oke. Ditambah 1.000. Dibagi 10 ya. Iya benar Pak. Ya. Iya benar. Oke. 0,04375 Iya benar. atau 4,37 ya. Iya. Ini rekan-rekan bisa hitung kembali ya. Bu Marintan sudah coba menghitung juga. Saya rasa ya betul lah ya. Gitu, terima kasih ya. Oke. Maka kita bisa masukkan rumus ke dalam perhitungan KD gitu ya, biaya modal individual untuk obligasi gitu ya. Kita peroleh tadi 4,37%. Ini harus kita kali dengan 1, jangan lupa karena ada teksnya. 1 dikurangi 0,3. 0,7, betul ya? Pak Coba. izin tanya, kalau 1 itu patokannya diambil dari apa sih Pak? Apa Karena itu standar? rumus.
Untuk Rumusnya ya. mencari KD gitu ya, rekan-rekan harus menghitung dulu apa 1 dikurangi teks gitu ya. Teksnya berapa? Ini sudah rumus ya. Udah baku ya dari sana ya. Ya, ini rumus dari menghitung untuk biaya modal individual obligasi jangka panjang. Kalau saya bisa turunkan rumusnya panjang nanti. Saya bisa menerangkan lebih jauh ya, tapi pada prinsipnya untuk di level rekan-rekan semua gitu ya, strata 1 menganalisis, mengapply gitu ya dalam sebuah konsep rumus, ya sudah, rekan pahami dan hafalkan gitu rumusnya ya. Jadi ini kita ketemu ya, coba kita hitung dulu ya, rekan ya. Betul nggak tuh angkanya 3,06%? 0,7 ya, berarti 4,37%. 4,37 dikurang 0,7. Dikali 0,7 gitu ya rekan-rekan ya. Oke, Iya. 0,7. 0,0. 0,03059 atau kita bulatkan menjadi 3,06%. Betul ya, rekan-rekan ya. Iya, Pak. Oke, ini mudah kok. Jadi kalau belajar manajemen keuangan, latihan soal keuangan, kuncinya rekan-rekan harus bisa menafsirkan maunya soal. Ini seperti ini. Ya, dipahami ya. Jumlah nominal per lembar. Oh, ini apa nih? Berarti outstanding shares atau lembar jumlah apa obligasinya. Berarti kita harus tadi kan maunya soal kan menghitung I gitu ya. Saya coba scroll ke atas ya, sebentar. Dan tadi kalau kita pelajari dalam rumus ya. Nah, ini ya. Kan kita ingin menghitung ini ya. I ditambah N dikurangi NB gitu ya. Jadi kita menghitung I, bunga obligasinya per tahun dalam rupiah, maka kita harus hitung dulu karena belum ada nih. Nah, itu sebagai contoh gitu. Kita menafsirkan maunya soal. Kuncinya keuangan seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi harus pandai menafsirkan maunya soal. Nah, ini untuk level strata 1 sekali lagi ya rekan-rekan harus menghafal rumus. Ini harus dihafal nih rumus KD ya. Gitu ya. Ini baru bisa menjawab soal. Oke, sampai sini dulu jelas ya rekan-rekan semua ya. Harus bisa ya. Ya jelas Pak. Oke, harus latihan ya Bu Marintan dan kawan-kawan nih. Harus bisa. Ntar Siap. PS ya seperti ini kurang lebih ya menjawab soal. Oke, Baik, Pak. semangat ya. Oke, kita lanjutkan. Biaya modal individu. Tadi obligasi, bonds untuk jangka panjang. Sekarang kita mengenal aset keuangan lainnya, saham preferred. Preferred stock gitu ya. Biaya modal saham preferred diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham preferred. Biaya modal saham preferred berupa dividen yang besarnya tetap, fix gitu ya. Rumusnya adalah KP sama dengan DP dibagi dengan PN. KP kita lihat notasinya adalah konversinya adalah biaya saham preferred, DP adalah dividen saham preferred, dan PN adalah harga saham preferred saat penjualan biaya penerbitan. Gitu ya. Oke, kita masuk ilustrasi ya, contoh ya rekan-rekan ya. Biaya modal individu saham preferred. PTX menjual saham preferred dengan nominal Rp15.000. Harga jual saham, gitu ya, saya berikan tanda ya. Mana pen nih? Pen di atas. Nah, ini ya. Nominal 15.000. Kemudian harga saham preferred adalah 18.900. Diketahui juga dividen tetap per tahunnya adalah 1.500. Kemudian ada biaya issuing stock penerbitan saham per lembarnya adalah Rp150. Ya sudah, kita masukkan rumus KP sama dengan DP dibagi dengan PN. Gitu ya. Kita ketahui KP apa sih? Biasa DP apa sih? Gitu ya, dividen saham preferred. Diketahui 18.900. Sorry. Diketahui adalah dividen tiap tahunnya adalah 1.500. Kita bagi dengan saham preferred nilai jualnya gitu ya 18.900 dikurangi dengan biaya penerbitan 150. Nah, ini ya harus dipahami ya. Jadi
kita peroleh 1.500 dibagi dengan berapa nih? 18.750 dibagi ya, 1.500 dibagi dengan 18.750 berapa tuh dapatnya? Betul nggak? 8%. Coba saya hitung dulu ya. (1.500) kita bagi dengan 18.750. Betul ya? 1.700. Ya, benar, Pak. Ya, 0,08. 0,08. 8%. Gitu ya. Ini mudah kok. Rekan-rekan harus pahami makanya soalnya. Nah, itu kan kalau rekan-rekan perhatikan rumus ya, KP sama dengan DP dibagi PN. PN merujuk pada harga saham preference saat penjualan dikurangi biaya penerbitan. Ya mudah. Ini kan jangan terkecoh gitu. Oh, penerbitan sahamnya harga jualnya 18.900. Tentunya ada biaya penerbitan, biaya tadi issuing the stock gitu ya, biaya emisinya. Sebesar per lembarnya adalah 150, maka dihitung dulu. Gitu ya. Jadi peroleh tadi 18.750 untuk harga saham preference saat penjualan dikurangi biaya penerbitan atau tadi kita lambangkan dengan PN. Itu Notasinya emang harus dipersenkan, Pak, dari 0,08. nggak masalah, dalam bentuk desimal silahkan. Oh, Nanti gitu ya. kan bisa ditulis gini ya, Bu Marintan ya. Iya, Hasilnya 0,08 kan, jadi 1%. 0,08. Iya. Ya, ekuivalen. Oh, iya, Ekuivalennya udah. Oh, iya, iya. dengan 8%. Ya, gitu ya, rekan-rekan ya. Bisa kok, mudah kok ini. Rekan-rekan harus ya latihan soal. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan, paham ya? Kita Paham, lanjut Pak. ya, Lanjut, Pak, lanjut. pelan-pelan kita ya. Bisa diikuti. Oke, makasih. Bentar ya, saya coba hapus dulu ya. Oke, tadi sampai mana? Saham preferennya individu ya. Oke, lanjut. Biaya modal individu saham biasa. Biaya modal saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa untuk investasi. Biaya modal saham biasa dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Tadi ya, perusahaan dapat membagikan laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen. Nah, ini untuk biaya modal saham individu, saham biasa. Selanjutnya, ini ada sedikit penyesuaian ya, karena di situ kalau kita lihat ada pertumbuhan dividen di dalamnya juga ya. Jadi rumusnya untuk biaya modal individu saham biasa, tadi kan preferred stock ya, sekarang common stock. Nah, ini biasanya common stock itu ada growth, variable growth di situ. Jadi rumusnya adalah KE, lambangnya ya, KE untuk biaya modal saham biasa sama dengan D1 adalah dividen yang diharapkan pada tahun pertama. Kemudian dibagi dengan P0 atau harga pasar saham sekarang, ditambah dengan growth, pertumbuhan dividen saham per tahun. Ini rumusnya harus dihafal ya rekan-rekan ya. Jangan sampai enggak dipahami. Jadi dalam soal saya minta saya berikan ya hitung-hitungan gitu ya, ilustrasi soal gitu, menghitung biaya modal individu baik saham preferen ataupun saham biasa. Jadi rekan-rekan harus membedakan nih, oh ternyata soal ini maunya adalah saham biasa, ya gunakan rumus saham biasa. Oh misalnya nanti selanjutnya ada rumus soal gitu ya, menghitung saham preferen, ya gunakan rumus saham preferen, jangan tertukar gitu ya. Nah itu yang saya harapkan. Jadi rekan-rekan harus bisa mengidentifikasi maunya soal. Itu kuncinya rekan-rekan bisa sukses mengerjakan UTS. Itu kisi-kisi yang bisa saya berikan ya. Jadi harus latihan soal juga. Oke, lanjut ya. Biaya modal individu saham biasa ini adalah ilustrasi contoh gitu ya. Jika dividen saham PTX diharapkan tumbuh gitu ya sebesar 10% per tahun, sedangkan dividen yang diharapkan pada tahun pertama adalah 160 D1. Harga pasar saham sekarang adalah 2.160, ini adalah P0. Maka kita bisa hitung rekan-rekan ya, mudah ya. Jadi ini kan growth. Ini kan melambangkan growth. Nih ya. Jadi ini growth, ya kita bisa tinggal masukkan rumus ya untuk modal saham individu gitu ya.
biaya modal individu untuk saham biasa, common stock. KE sama dengan D1 dibagi dengan P0 ditambah growth. Ya, kita masukkan semua angka. 160 dibagi dengan 2160 ditambah 0,1. Betul nggak itu hasilnya? Coba dihitung rekan-rekan. Iya benar Pak. Betul. 0,17, 0,74 cuma dipersingkat, diambil 3 nominal aja di depan. 17,4%. Ya, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi coba saya tulis dari awal ya. 160 dibagi dengan 2160. 0,0740 begitu Pak, cuma dipersingkat. Oke. Ya gitu ya rekan-rekan ya. Jadi bisa lah. Disesuaikan saja lah ya. Kalau misalnya ada yang miss Itu sedikit, kalau kebanyakan gitu Pak, berapa nominal sih di belakang kita ambil 3 kali ya Pak ya? ya disesuaikan saja ya rekan-rekan ya. Bisa lah. 3 atau Dibuletin gitu 2. Kalau 0,8 biasanya, Pak. kalau desimal 3 itu tidak ada pembulatan ke atas. Kalau desimalnya itu 2, artinya rekan-rekan sudah membulatkan ke atas. Paham nggak? Oh iya, iya, iya. Gitu Iya, ya, Pak. dibulatkan ke atas saja. Hmm. Nah itu ya, untuk contoh biaya modal saham biasa. Kita lanjut. Biaya modal individu untuk laba ditahan. Bila pengguna dana yang berasal dari laba ditahan, return earning, juga ada biayanya. Besar biaya penggunaan dana yang berasal dari laba ditahan adalah sebesar biaya penggunaan dana yang berasal dari saham biasa. Nah, ini rumusnya ya. Untuk biaya modal individu, emisi saham biasa baru. Ini ada rumusnya tambahan ya. Jadi, KE sama dengan D1 dibagi dengan P0 ditambah 1 dikurangi F ditambah growth. Ada biaya emisi di situ. Jadi ada ketentuan, ada di sini biaya emisi yang muncul dalam indikator variabelnya gitu ya. Jadi harus dihitung. Kalau tadi kan tidak ada biaya emisi gitu ya. Dalam contoh soalnya gitu ya. Nah, ini kalau di saham baru dengan ditambahnya biaya emisi ya disesuaikan perhitungannya. Ini rumusnya. Maka kita ambil ilustrasi rekan-rekan ya. Suatu perusahaan mendapat keuntungan sebesar 4.000 per lembar saham dan dibayar dividen 2.000. Dividen Rp2.000 ya. Harga per lembar saham adalah 40.000. Tingkat pertumbuhan dividen berarti growth of dividend itu adalah 5%. Perusahaan akan mengeluarkan saham baru dengan biaya emisi. Oh, ada biaya emisi berarti ya. Jadi ini adalah F, biaya emisi tadi. Jadi tinggal kita hitung dengan rumus tadi ya, rekan-rekan ya. Jadi dipahami gitu. Oh, ternyata soalnya ada biaya emisi nih, maka gunakan rumus yang ada biaya emisi. Kalau tadi kan yang pertama tidak ada biaya emisi. Jadi harus dipahami maunya soal ya, diidentifikasi sekali lagi ya. Jadi kita masukkan semuanya nih. 2.000 dibagi dengan 40.000 dikali dengan 1 dikurangi 0,1 ditambah dengan 0,05. Maka diperoleh di situ berapa? 0,105 atau 10,5%. Nah, ini harus bisa rekan-rekan ya. Betul nggak nih? Coba dihitung. Kita hitung ya. Harusnya betul ya. Dihitungnya bawah dulu kalau mau ya rekan-rekan ya. Menggunakan kalkulator. 1 dikurangi 0,1 berarti 0,9. Gitu ya. Berarti 40.000 dikali 0,9. 36.000. Berarti 2.000 dibagi Ya benar Pak, itu 0,0555 gitu ya. 0,555. Ditambah 0,05. Berapa? 0,105. 555 gitu ya. Jadi dibulatkan jadi 0,105, kemudian kita bisa ekuivalensikan dengan persentase sebesar 10,5%. 10,5%. Ya. Gitu ya rekan-rekan. Ini mudah. Betul ya berarti ini ya jawaban ini, sehingga tidak ada masalah ya. Oke, korek. Gitu ya rekan-rekan ya. Ini harus dipelajari ulang ya rekan-rekan ya di menjelang UTS.
mudah kok ya. Keluar dari ya nggak jauh kisi-kisi UTS seputaran materi ini gitu ya. Saya rasa cukup ya untuk pemaparan materi mengenai biaya modal. Saya mengharapkan rekan mencicil juga dalam belajar gitu ya. Nanti saat UTS sudah siap gitu. Belajarnya sudah dicicil gitu ya. Tidak sistem kebut semalam juga untuk mempelajari. Karena kan ini juga rekan-rekan saya berikan waktu cukup panjang, nanti 2 minggu ya mengerjakan UTS. Ya ini kan istilahnya kalau dalam dulu saya mengerjakan ujian-ujian di kampus konvensional adalah ini take home gitu ya. Rekan-rekan bisa mengerjakan dengan batas waktu 2 minggu kurang lebih, banyak waktu gitu ya. Rekan-rekan bisa pelajari dulu, pahami ya, open resources gitu ya, open sources gitu. Rekan-rekan bisa menggunakan kalkulator, membuka referensi dari buku, artikel, segala macam, itu tolong dimanfaatkan dengan baik UTS nanti. Mungkin itu dari saya untuk pemaparan materi biaya modal. Sekiranya kalau ada penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini ada pertanyaan atau tidak untuk sesi kali ini? Saya buka ya. Silakan, rekan-rekan. Ada? Cukup Pak, hitungan semua. Rumus. Iya Pak, belajar ngitung lagi Pak. Iya Masih Pak. dong. Namanya manajemen keuangan 2, artinya asumsinya rekan-rekan sudah mempelajari dan lulus manajemen keuangan 1. Keuangan 1 lebih banyak konseptualnya, teorinya. Keuangan 2 lebih banyak praktiknya gitu ya, karena advance corporate finance. Jadi memang saya rancang dari RPS, dari silabus gitu ya, memang lebih advance. Ini tetap bukunya rujukannya sama, Stephen Arus, Westerfield Jordan. Buku saya di UI ya, kitab saya dulu saat saya kuliah ya, S1, S2, itu saya gunakan terus. Jadi materinya tiap chapter gitu ya, saya ambil juga dari Stephen Arus. Gitu, biaya modal juga termasuk. Jadi memang harus latihan. Apalagi nanti after mid, itu materinya lebih advance lagi rekan-rekan. Tolong dipersiapkan nanti ya. Ya, secara mental, secara waktu gitu ya, untuk mempelajari materi pembelajaran manajemen keuangan 2. Ini cukup berat gitu ya, karena ini mata kuliah wajib, mata kuliah prasyarat. Rekan-rekan nanti mengambil riset keuangan ya harus lulus juga manajemen keuangan 2, riset keuangan digital nanti ya. Mungkin itu ya dari saya rekan-rekan ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan rekan-rekan. Jangan tanya UTS ya. Nanti UTS saya share mungkin ya pekan ini juga. Terus saya akan adakan vikon pendampingan. Tapi saya belum merancang UTS yang pas ya untuk kelas ini. Saya harus diskusi dengan tim teaching. Koordinator kan untuk keuangan 2 itu memang saya, tapi saya punya dosen pengampu lainnya, tim teaching lainnya. Saya harus diskusi gitu ya, kesepakatan. Gitu ya rekan-rekan ya. 31 orang yang hadir ya, luar biasa. 401. Semangatnya untuk kuliah ya. Semoga bermanfaat ya ilmu dari saya. Amin. Pelajari ya, Amin Pak. rekan ya. Harus Ya, semangat. terima Gitu kasih. ya. Semangat Pak, siap Pak. Ya, nilai UTS-nya harus optimal gitu ya. Siap. Nilai A gitu ya. Saya mengharapkan rekan komitmen bersungguh-sungguh mengerjakan UTS keuangan 2 saya ini. Gitu ya. Amin, amin, amin. Harus sungguh-sungguh ya. Saya ingin membantu juga rekan-rekan semua agar nilainya optimal. Tapi ya harus rekan-rekan berkomitmen gitu ya, sungguh-sungguh mengerjakan setiap tugas, UTS, UAS. Sehingga ya saya bisa membantu dari situ. Gitu ya. Oke. Saya rasa tidak ada pertanyaan ya. Ini cukup jelas ya materi malam ini. Sehingga saya mengharapkan rekan-rekan sekali lagi pelajari. Dicicil belajarnya untuk keuangan 2 ini. Latihan soal. Gitu ya. Dipelajari contoh-contoh ilustrasi keuangan 2 tadi. Materi biaya modal ya. Itu cukup banyak ya, komprehensif. Gitu ya, dibahas gitu ya. Terus latihan soal. Oke. Dari saya rasa cukup ya untuk Vikon malam ini. Nanti kita ketemu lagi Vikon selanjutnya ya di forum-forum keuangan 2 selanjutnya. Ditunggu saja gitu ya. Menjelang UTS saya akan adakan Vikon juga. Saya mengharapkan rekan-rekan hadir gitu ya. Oke. Insya Allah. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya izin live ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Wahyu, selamat malam.